Penulis modern akrab sekali dengan layar, baik layar televisi, komputer, atau smartphone. Layar atau monitor elektronik itu penting sekali buat kita, baik untuk kerja maupun hiburan. Aku bahkan sekarang baca buku dan koran itu kebanyakan lewat layar gadget loh. Ya gimana, lebih praktis, murah, dan nggak makan tempat. Nah, berita buruknya, semua layar itu mengeluarkan radiasi yang nggak bagus buat mata. Kita penulis nggak bisa menghindari itu. Nggak mungkin kan kita balik ke zaman mesin tik. Nggak mungkin kan kita nggak main medsos, atau nggak nonton Netflix, Disney, atau minimal YouTube. Mana tahan. Jadi mata kita selalu akan berhadapan dengan layar dan suka nggak suka terpapar resikonya. Tapi berita baiknya, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan dampak buruk layar elektronik bagi mata kita. Assalamualaikum, aku penulis multimedia, multi-platform, ingin berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brain Tito. Yang pertama, biasakan menggunakan mode gelap. Saat ini sudah banyak situs web dan aplikasi mobile yang punya opsi dark mode alias mode gelap. Atau bahkan sejak awal web dan aplikasi itu desainnya udah gelap ya. Di OS Windows dan Linux yang versi terbaru ya, juga udah ada opsi untuk dark mode itu. Nah, saranku biasakan mengaktifkan opsi ini. Jadi desain yang tampak di layar secara keseluruhan gelap, tapi tulisan-tulisan di sana tetap jelas, tetap enak dibaca gitu. Dengan mode gelap, cahaya layar jadi terasa lebih lembut, jadi lebih adem gitulah buat mata. Kedua, kenakan kacamata anti radiasi. Tanpa kita sadar, laptop, HP, televisi itu mengeluarkan sinar biru alias blue light. Matahari juga, lampu juga. Gelombang cahaya biru ini sekitar 380 sampai 500 nanometer, pendek banget. Jadi energinya tinggi banget. Bahaya tuh buat mata, terutama cahaya biru yang keluar dari layar-layar elektronik ya. Bisa mengganggu siklus tidur, merusak retina mata, meningkatkan resiko katarak, minimal bikin mata gampang capek, atau istilahnya digital eye strain. Ciri-cirinya ya pandangan mata kabur, mata kering, sakit kepala, sakit leher, sakit punggung. Kelihatannya nggak berhubungan ya, tapi ya ternyata dari mata juga tuh. Nah, dengan kacamata anti radiasi, sinar biru ini jadi terfilter. Ini udah banyak dijual kok, kacamata blue care alias anti blue light gini. Tapi saranku belinya langsung di optik aja ya, jangan online. Kenapa? Biar kita bisa minta staffnya untuk membuktikan langsung, mendemonstrasikan di depan kita. Ini beneran kacamata anti radiasi atau abal-abal. Cara ngetesnya biasanya pakai sinar laser ya. Laser biru ditembakkan ke lensanya. Nah, kalau beneran anti blue light, sinar biru itu nanti akan hilang setelah melewati lensa. Atau minimal teredam, jadi sinarnya nggak tajam lagi. Ada yang dipantulkan atau disebarkan ke permukaannya, kayak gini nih. Tapi kacamata anti radiasi yang bagus, pengetahuanku ya yang sinarnya berhasil diserap oleh lensa, kayak gini. Oke? Cara ketiga, batasi menatap layar. Kacamata blue care memang efektif untuk melindungi mata kita dari blue light yang jahat. Tapi kata dokterku, dokter spesialis mata ya, jangan terlalu mengandalkan kacamata semacam ini, karena itu justru membuat kita sembrono. Mentang-mentang mata udah terlindungi, akhirnya ugal-ugalan, melototi layar. Yang benar gimana? Nah, cara ketiga ini yang paling penting menurutku. Pernah dengar aturan 20-20? Durasi mata menatap layar dibatasi 20 menit. Oke, setelah itu istirahatkan mata selama 20 detik. Mengistirahatkannya dengan cara melihat yang hijau-hijau, seperti daun-daun, persawahan, dan lain-lain. Kalau nggak memungkinkan, misalnya karena ruang kerjanya nggak punya jendela, atau bahkan rumahnya nggak ada halamannya, ya cukup menatap objek yang jauh. Kan jarak laptop dan ponsel mata itu biasanya 30-50 cm ya. Nah, biar otot mata tetap elastis, lihatlah objek yang berjarak 3 meter sampai 5 meter. Kalau mau gampang, lihat aja ke sudut terjauh ruangan selama 20 detik. Itu udah cukup bikin mata rileks ya. Kemudian balik kerja lagi atau balik nonton lagi. Keempat, rutinkan mengonsumsi nutrisi untuk mata. Sejak kecil kita tahu nutrisi yang baik untuk mata adalah vitamin A di wortel ya kan. Tapi ya sebenarnya masih banyak makanan yang baik untuk kesehatan mata itu. Pokoknya makanan-makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, zeaksatin, beta karoten, asam lemak omega 3, zinc, kalsium, dan lain-lain.
Nggak usah repot-repot cari. Nutrisi-nutrisi ini ada kok di makanan-makanan sehari-hari kita. Seperti telur, ikan, kacang almond, atau kenari, susu, buah beri, jeruk, sayuran hijau, paprika, labu, ubi, tiram, dan tentu aja wortel. Dan jangan lupa nutrisi-nutrisi itu juga ada di suplemen multivitamin yang dijual bebas. Jadi memang mudah didapat. 5. Tidur yang cukup. Kata klienku di Eropa, klien warung fiksi ya, tubuh itu punya alarm sendiri yang akan memberitahu kita ketika ada yang salah. Misalnya nih, mata sakit ya, mata merah gitu sakit. Itu tandanya kita kebanyakan melek. Akarnya ada di mata. Mata yang lelah. Apa solusinya? Istirahat, tidur yang cukup. Jeff Bezos, pendiri Amazon, Bill Gates, pendiri Microsoft, LeBron James, bintang NBA, orang-orang super sibuk seperti mereka aja setiap hari mematuhi hak tubuh untuk tidur yang cukup, minimal 7 jam. Ya, orang dewasa butuh 6-8 jam sehari untuk tidur. Kalau malam nggak memungkinkan tidur selama itu, ya dicicil aja, misalnya dengan tidur siang atau tidur di kendaraan. Asal jangan tidur waktu Jumatan ya, atau pas meeting. Kurang gizi bisa ditambal dengan suplemen vitamin. Kalau kurang tidur, nggak ada gantinya. Bahkan dampak jangka panjang dari kurang tidur itu bukan cuma ke mata. Ginjal, jantung, hormon-hormon kita bakal kacau semua. Belum lagi masalah psikis ya. Bisa stres, depresi, dan sebagainya. Terus pokoknya penulis yang suka begadang, penderita insomnia, waspadalah, waspadalah. Oke, itulah saran-saranku untuk penulis, untuk menjaga kesehatan matanya. Selain dari pengalamanku sendiri, saran-saran ini juga berdasarkan konsultasiku dengan dokter spesialis mata. Tapi bukan berarti ini saran medis yang resmi ya. Kalian juga seharusnya rutin periksa ke dokter mata sendiri. Karena di zaman serba digital ini, risiko untuk merusakkan mata makin besar loh. Kalau dulu kita cuma nggak boleh baca buku terlalu dekat, nggak boleh baca gelap-gelapan, nggak boleh baca sambil tidur, apalagi ya. Pokoknya gitulah. Nah sekarang tambah banyak nggak bolehnya. Sejak ada gadget dan laptop. Tambah ribet pokoknya. Tapi mau bagaimana lagi? Menurutku, hardware yang paling berharga yang dimiliki seorang penulis bukan laptop yang canggih, bukan HP yang mahal, tapi mata yang sehat. Ini ya, menurut penelitian, ketajaman mata kita itu 576 megapiksel loh. Belum ada produk kamera yang setara dengan itu. Mau kamera Canon, Nikon, kamera iPhone terbaru, Samsung, Huawei. Belum ada setauku yang menyamai itu. Jadi syukuri, kalau sejak awal kita dikaruniai mata yang berfungsi baik, ya rawat, sayangi, jaga baik-baik. Ini dua lensa yang mahal sekali loh. Dan di baliknya ada software yang luar biasa canggih. Otak kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video-video Brahmanto Anindito berikutnya. Wassalamualaikum.